Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 hari pekerjaan membenahi saluran air utama ini sudah sampai di mulut sungai ya, atau di perbatasan Magetruk, yang mana air yang mengaliri tambak yang kurang lebih hampir 100 hektaran itu muaranya dari sini, hulunya dari ujung Magetruk hingga ke Keramat. Proses pekerjaan kami jadi sebagian pematang itu sudah terendam oleh air dari luapan area pesawahan ya, dan tambak ini sudah terendam. Ini batas dari pesawahannya, sudah menenggelamkan pematang tambak. Jadi hal-hal seperti ini yang ditakuti di musim hujan ya. Jadi membuka akses jalan ini kira-kira butuh modal yang tidak sedikit ya. Dan ini dengan uang saya pribadi. Nah, kalau kerja sekelas Mas Parman sendiri dibayar dengan 150 per hari, belum termasuk kopi dan kebutuhan Mas Parman saat bekerja, bagaimana dengan yang babatnya? Ya kira-kira tidak sedikit lah uang pribadi yang saya keluarkan untuk membangun semua ini. Padahal ini kalau dilihat ada kepentingan umum, dan di sebelah saya ini tambak milik orang lain yang hampir sebagian besar jalan ini tertutup oleh semak belukar yang tumbuh dari tambak tetangga ya.
satu. Jadi hari ini tanggal 17 Januari 2026 ya. Nah, ini adalah kondisi jalan atau pematang tambak setelah pasca panen padi atau panen sawah ya. Yang mana sawah itu letaknya itu bersebelahan dengan tambak atau tidak jauh dari lokasi tambak lah. Nah, kalau musim hujan itu dampak dari pasca panen padi itu biasanya menyisakan hal-hal yang seperti ini ya. Rusaknya pematang tambak yang memang kondisinya itu cukup parah. Padahal ini setiap harinya untuk menunjang aktivitas petani sawah pun kami itu selalu membenahi pematang ya, agar petani di sawah itu tidak terlalu kesulitan juga, karena memang ini satu-satunya jalan pada saat musim hujan ya. Beda kalau musim panas, petani itu bisa lewat jalur lain untuk mengangkut hasil panennya. Nah, ini entah sudah berapa lapisan arungan ya untuk mempermudah akses jalan ketika petani padi itu panen, karena ini adalah jalan satu-satunya petani padi beraktivitas ketika musim hujan ya. Makanya dampak dari kerusakannya biasanya saya tanggung sendiri ya, jika tidak ada koordinasi antara petani sawah dan petani tambak. Jadi tanggung jawab saya di sini itu ibaratnya sebagai penjaga perbatasan ya, bukan hanya pematang tambak, bahkan saluran irigasi sejauh dari aliran ini yang mengitari puluhan hektar mungkin tambak yang tidak produktif itu, atau tambak yang bisa dikatakan tidak ada penghuninya ya, juga meliputi perbaikan saluran airnya. Nah, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau fokus prioritas kepada orang yang mungkin mempunyai kewenangan atas anggaran yang sudah pemerintah itu fokuskan untuk menjaga ketahanan pangan di desanya masing-masing ya. Dan saya meliputi penanganan bencana juga ketika memang perubahan iklim itu terjadi ya. Karena kalau ini hujan terus-terusan, biasanya ini adalah benteng pertama untuk seluruh tambak itu tidak terendam oleh luapan air yang biasanya terjadi. Jadi peranan saya di perbatasan ini sebenarnya sangat vital ya. Ibaratnya ini adalah pertahanan pertama ketika musim hujan, saat air sawah itu meluap. Nah, kalau ini terkena luapan air sawah, terus ini banjir, ini otomatis akan membanjiri tambak-tambak yang lainnya ya. Jadi bukankah ini juga masuk dalam mitigasi kekuatan sebuah desa terhadap perubahan iklim, yang mana penanganan bencana itu sudah jauh diantisipasi sebelum semua hal itu terjadi ya.
dan itu masuk dalam 8 fokus Permendes pada tahun ini. Ada proses pemanfaatan tenaga kerja desa, yang mana perputarannya secara perekonomian itu juga menjadi bagian dari pusat perekonomian atau perputaran ekonomi yang memang terjadi di desa ini ya. Dari banyaknya aktivitas petani sawah, petani tambak, dan penyerapan tenaga kerja yang memang menggunakan tenaga kerja dari desanya masing-masing ya. Nah, itu salah satu kriteria yang masuk dalam PKTD mungkin. Nah, ini adalah jalan utamanya ya, jalan produktif. Kalau kata yang biasa orang katakan itu. Karena aktivitas sehari-hari, jalan ini seringnya itu tertutup oleh aktivitas dari segala bentuk aktivitas ya, termasuk proses pengangkatan lumpur di tambaknya sendiri. Karena jalan ini memang seharusnya adalah pematang untuk tambak ya. Mungkin dulu setelah musyawarah antara para petambak, jalan ini dibuat. Namun sudah puluhan tahun lamanya mungkin ini belum ada proses perbaikan lagi ya, atau pembuatan jalan baru. Nah, makanya banyak jalan yang dibuat di Coran ini kebanyakan tertutup oleh aktivitas sehari-hari ya. Nah, ini juga sampai ujung sana saya benahi sendiri ya, karena untuk mempermudah akses saya sendiri dan juga banyak sekali manfaat untuk masyarakat sekitar yang memang membutuhkan, dari petani sawah, penjual bibit, dan lain sebagainya ya. Belum lagi ini adalah akses untuk menghubungkan satu desa ke desa yang lainnya ya. Di antaranya di sana ada daerah Kaleng-Kalong, Kampung Kaleng-Kalong, Cikuntul, dan seterusnya. Jadi ini adalah jalan alternatif yang memang menghubungkan antara sebuah desa ya. Namun ya seperti ini kondisinya. Tanpa saya membenahi semua ini, mungkin setiap aktivitas di sini semuanya akan merasakan kesulitan yang sama ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa ini adalah akses utama untuk kegiatan masyarakat ya. Nah, dulu waktu tambak ini tersambung, pintu air saya seringnya rusak karena aktivitas panen padi. Bahkan tidak ada yang bertanggung jawab akan hal itu. Nah, sepanjang jalan ini sudah saya benahi ya, dari proses pembabadan rumput yang tumbuh dari pematang, lalu kemudian disemprot menggunakan obat semprot agar rumput liar itu tidak tumbuh menghalangi jalan yang menjadi aktivitas setiap masyarakat. Banyak sekali masyarakat kecil di sini yang membutuhkan akses jalan ini jika tidak diperbaiki atau tidak dirawat ya. Karena ini adalah jalan satu-satunya, jalan alternatif di sawah ketika musim hujan, dan menjadi penghubung bagi sebuah desa ke desa lainnya ya.
Jadi tugas dan tanggung jawab pemerintah itu sudah saya kerjakan ya. Nah, ini area persawahannya ya. Jadi berbatasan persis dengan pematang tambak yang dipisahkan oleh airan kecil, air untuk kebutuhan sawahnya sendiri ya. Dan ini adalah perbatasan antara dua desa. Ini adalah pintu atau pematang di sebelah barat ya, yang sama juga berbatasan langsung dengan area persawahan. Nah, ini aksesnya melewati dua tambak yang memang harusnya petani sawah itu bukan jalur ini yang harus dilewatinya ya. Dan ini mengakibatkan kerusakan yang lumayan dalam. Ini karena hujan, jadi airnya itu tergenang. Padahal kemarin-kemarin itu ini adalah hasil perbaikan yang beberapa hari saya kerjakan untuk meninggikan pematang, mencegah meluapnya air dari area persawahan ketika musim hujan ya. Namun kondisinya saat ini benar-benar rusak parah. Ini dalam sekali ya, sampai satu karung penuh itu belah, tembus menjadi dua. Nah, ini kan jalur-jalur pribadi yang sangat vital ya menurut saya, karena keselamatan di tambak itu benar-benar dari pintu airnya. Kalau pintu airnya rusak, otomatis ikan dan udang yang dipelihara itu akan keluar dari petakan tambak ya, bila mana kerusakan itu terjadi di pintu air tambak ya, karena ini merupakan salah satu urat nadinya. Nah, ini dia area yang berbatasan dengan pesawahannya ya. Nah, harusnya mereka itu melewati jalur sawahnya sendiri ya, karena mungkin ini kecil dan tanahnya itu tidak stabil juga. Pada akhirnya mereka itu memilih jalur jalan tambak yang memang tidak seharusnya mereka lewati ya. Karena dengan ini kerugiannya ya saya yang tanggung sendiri ya, di sepanjang pematang hingga merusak dua tambak yang bersebelahan persis dengan area persawahan. Mending kalau ada koordinasi ya sebelumnya. Nah, ini kadang-kadang mereka itu melewati pematang tambak itu tanpa adanya konfirmasi, yang membuat saya kadang-kadang cukup marah ya, karena dampak dari kerusakannya kadang-kadang ya selama ini tidak ada yang bertanggung jawab. Padahal sebelum petani sawah itu panen, saya sudah berusaha membuka akses jalan umumnya ya, sekalipun itu adalah pematang, bagian daripada pematang tambak. Namun itu sudah lama dibuat jalan umum lah, karena ini adalah jalan satu-satunya sebagai penghubung di antara desa ke desa lainnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, bekas semprotan daripada rumput liar dengan tujuan agar rumput liar di pematang itu tidak menutup bahu jalan.
atau tidak menutup jalan ya. Sebelumnya sudah saya babat juga. Nah, ini daerah perbatasannya ya. Sejauh ini belum ada tuh pengembangan jalan. Jangankan pengembangan jalan ya, kayak perbaikan jalan yang sifatnya sementara pun saya selalu kerjakan sendiri. Dan jembatan itu bukan petani sawah yang membuatnya ya, melainkan petani tambak. Padahal itu adalah jalan satu-satunya penghubung antara daerah tambak dan daerah persawahan, bahkan penghubung dari kedua desa ya. Dan jalur air pembuangan sawah saat ini benar-benar tidak berfungsi kalau saya tidak mengerjakannya sendiri ya, karena tidak ada orang yang mau peduli dengan hal itu. Jadi kalau menurut saya ini sudah masuk sekali dengan 8 fokus peraturan pemerintah tentang kegiatan masyarakat ya, yang mana aktivitas semua ini adalah bentuk penguatan ekonomi untuk daerah masing-masing ya. Selain perputaran uangnya juga ini berputar di antara kedua desa. Dari banyaknya aktivitas yang terjadi di perbatasan ini. Ini tanggung jawab siapa? Nah, ini adalah hasil perbaikan sementara ya. Dan hari ini jalan sudah kembali tertutup setelah rusak oleh aktivitas pengangkut padi dari proses panen di sawah ya. Jadi entah harus berapa hari lagi saya memperbaiki pematang di sana dan di sebelah barat sana. Yang tentu ini nilai rupiahnya bisa dihitung sendirilah. Belum lagi konsentrasi saya terhadap pekerjaan yang lain pada akhirnya terganggu karena harus membenahi pematang yang rusak. Jadi dampak kerugiannya itu bukan hanya di jalan atau materinya saja ya. Itu yang terjadi.